A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena izinnya, rahmatnya serta kasih sayangnya yang masih lagi memberi kita kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam Selasa ini di kampung lama ini, dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lanjutkan. Kata Abu Tur'aib radhiyallahu an, hai segala manusia, kamu kasih akan 3 perkara dan tiada sekaliannya itu bagi kamu. Dia bilang, kita sebagai manusia kasih akan 3 perkara, dia bilang. Tapi yang 3 perkara ini tak ada satu pun sama kita. Dia bilang, tak ada satu pun untuk kita. Lalu dia bilang, yang pertama, kasih kamu akan diri, yaitu bagi Allah. Gini tuan-tuan dan puan-puan, saya hendak menjelaskan tentang diri dulu. Dia kan ada diri terjali, diri terperi, diri terdiri, diri sebenar diri. Ini diri yang saya sampaikan ini diri kita. Diri kita ini yang sebenarnya adalah makhluk ciptaan Allah. Itu ajalah dulu. Sampai nanti ke diri yang sebenar diri itu nanti dulu. Diri kita ini adalah sama seperti makhluk-makhluk lainnya. Diri yang dijadikan Allah untuk mengenali Allah Ta'ala. Dia bilang, kita kasihlah akan diri. Tapi diri kita ini dikasih untuk kepada Allah. Berarti tujuan kita ini, mengenal diri kita ini untuk kepada Allah. Bukan untuk diri kita sendiri. Kebanyakan kita nih, tuan-tuan dan puan-puan, tak nampak Allahnya, yang nampak diri kita aja. Tujuan kita mengenal diri pun gak ada. Tetap saja dengan wujud akuan diri kita. Tidak dengan rasa Allah tuh. Maksudnya tidak dalam kuasa Allah, tidak menyerah kepada Allahnya. Tetap saja nampak diri kita. Dia bilang, kasihlah diri kita, itu karena Allah. Untuk Allah, kepada Allah, bukan untuk kita. Ini diri awak belum kenal lagi, awak pula nak ngasih makan diri-diri yang lain. Awak pula nak ngatur diri-diri yang lain. Makanya orang tarekat tuh berusaha dia dulu untuk membinasakan dirinya, tuan-tuan dan puan-puan. Agar bisa dikasih makannya diri-diri yang lain. Bagi nafsunya, entah akalnya, entah makhluk-makhluk yang lain lah. Gitu. Kita belum kenal lagi dengan diri kita, sok-sok mau ngasih makan nafsu pula. Yang ada awak aja terus dikasih makannya. Maka binasakan dulu diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Barulah kita bisa kasih makan nanti nafsu. Diri-diri yang lain tuh. Kita samanya. Sama binatang tuh kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Tujuan juga sama. Sama-sama untuk mengenal Allah. Jin juga begitu. Malaikat juga begitu. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Itulah diri yang saya bilang tadi. Nggak ada kita nih selain daripada itu. Cuman karena diambil oleh si nafsu tadi, tinggal lupa diri. Lupa kita dengan tujuan kita. Allah jadikan kita ini untuk apa? Maunya nih. Dikasih Allah kita tinggal dalam dunia ini untuk mengenal Allah. Dikasihnya satu rezeki, misalnya uang untuk mengenal Allah, uang tadi. Dikasihnya kita orang tua ataupun anak untuk mengenal Allah. Dikasihnya kita kerjaan untuk juga mengenal Allah, coba. Dikasihnya bala musibah untuk mengenal Allah, bukan untuk yang lain-lain. Tapi orang yang kena hasut kajinya cemana? Belum selesai dia dengan dirinya, dia pula nak ngasih makan nafsunya. Itu saya bilang, saya kan dulu sering kena nih tuan-tuan dan puan-puan. Ada aja rasa berat dalam perasaan saya coba merasakan yang berbanding terbalik dengan rasa berat tadi. Saya buat dengan rasa yang lebih ringan pula. Misalnya ada rasa berat untuk meminta maaf kepada seseorang. Saya paksakan diri saya. Saya paksakan diri saya untuk meminta maaf. Karena kebalikannya tadi adalah nafsu saya. Yang berat tadi itu nafsu saya bilang. Jadi saya harus membuat yang kebalikannya. Jangan sampai ada rasa berat. Harus saya minta maaf ke sana. Karena saya tahu contohnya Rasulullah tuh dia meminta maaf. Walaupun dia sakit. Begitulah.
Seharusnya yang saya buat pada saat itu menyerahkan diri saya dulu sama Allah Ta'ala. Setelah saya serahkan, begitu tak ada rasa beratnya lagi, ini betul-betul penyerahan ya, baru awak minta maaf. Ini enggak, masih ada rasa berat, awak minta maaf dengan wujud akuan diri juga. Makanya saya bilang, saya juga sering kena nih tuan-tuan dan puan-puan. Kita memberi seseorang saja pun begitu. Kan kita tahu, jangan ada rasa harap. Jangan ada rasa ingin minta kembalikan misalnya, atau lebih. Jangan ada memandang sesuatu selain Allah. Lalu pada saat kita mau ngasih nih, terpandang, ada pula langsung ku kasih lah. Enggak gitu juga. Cuman kalau enggak kita kenali, cemana lah kita tahu. Wajiblah kita kenali tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ada dalam rasa apapun selain rasa Allah dulu kita kasih. Nah, begitu. Jadi sebenarnya rasa Allah yang dibilang itu sebenarnya tidak mudah juga. Kita harus memang betul-betul dari bawah menaiki tangga kita untuk mengenalinya. Memang wajib salah dulu. Kalau ayah saya bilang dia buat status kemarin, kalau dia tidak pernah syirik, dia tak tahu yang namanya syirik. Berarti kan kita harus masuk dulu ke yang namanya syirik. Jangan takut. Kita harus kenal dulu. Kalau kita tak pernah naik pentas untuk menyanyi, cemanalah kita tahu rasanya menyanyi? Cemanalah kita bisa komen orang yang menyanyi? Sedangkan kita nggak pernah naik. Tak pernah kita kenal yang namanya tentang menyanyi itu, nggak pernah. Jadi jangan takut salah, buat aja dulu. Yang saya bilang nih tadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan itu untuk memotivasi kita semua. Karena sesungguhnya yang kita buat pun sebenarnya masih belum yang sebenar-benar daripada Allah tuh. Dia nggak ada rasa yang lain. Rasa tuntut harap pun nggak ada. Rasa berat, rasa yang nikmat pun nggak ada. Cemana tuh? Ngasih aja udah. Cemana pula sama Rasulullah tuh yang memang karena perintah dia. Nggak ada dirinya di situ. Makanya saya bilang, yang pertama kali yang harus kita buat, mentiadakan diri kita. Apapun permasalahannya, apapun ketentuannya, berusaha dulu untuk mentiadakan diri kita. Diri yang mana? Yang berat tadi, yang merasa kuasa, yang merasa bisa, yang merasa mampu tadi, tiadakan dulu. Dengan cara apa? Istighfar, memohon ampun kepada Allah, mohon pertolongan atau minta doa sama Allah untuk mentiadakan. Setelah tak ada nanti mau buat-buat. Makanya saya kena kelirunya begitu. Saya rasain saya buat dah benar kali. Minta maaf lah saya dalam rasa berat saya. Ini harus ku buat nih. Karena rasa berat aku nih. Jadi harus ku buat yang terbalik. Biar supaya nafsuku hancur. Awak pula nak ngasih makan nafsu tuh. Mati tidak kok. Mampus enggak kok. Sampai gitu-gitu sih. Nyata hilang-hilang dia. Itu terus datang sama saya. Kok enggak udah dalam hati saya. Rupanya barulah saya paham. Tidak saya serahkan diri saya sama Allah tuh, tuan-tuan dan puan-puan. Saya langsung ngambil ringkasnya saja. Saya pandanglah yang berat tadi, lalu saya buatlah dengan keinginan saya juga untuk menghilangkan berat tadi. Ya cocoklah, tak payah juga. Orang diri awak. Sok-sok mau ngasih makan yang berat, sedang yang berat tadi masih menguasai awak. Kita nih so hebat. Awak kira awak dah hebat kali bisa ngenalin nafsu. Oh, ini yang berat nih ya. Wah, mantap nih. Nyatanya awak sendiri pun tak tahu. Ternyatanya awak rupanya dalam rasa nafsu tadi. Memang orang yang merasakan Allah tak ada rasa yang lain kecuali rasa Allah, tapi dia tahu sama rasa yang lain, bukan dia tak tahu. Jadi caranya mentiadakan diri terlebih dulu, barulah bisa merasakan Allah tuh. Jangan sok-sok hebat nih, karena kalau udah termakan kaji, yang ada tak terbuat apapun. Yang saya bilang tadi pun lumayan tuh, masih mau dia buatnya. Berarti ada niatnya. Itu karena ada niatnya tuh. Maka berusaha dia untuk mengenali Tuhan. Walau salah pun tak apa-apa. Bukan berarti saya suruh jangan buat. Buat aja, tak masalah. Cuman yang saya bilang itu bukan yang sebenarnya. Jadi awak tidak merasa hebat ya. Tidak merasa awak itu udah benar kali, nggak ada tuh. Cuman yang dia bilang di sini tadi, kita kasih akan diri, cuman arahkan kepada Allah tuh. Apapun sesuatu tentang diri kita tuh hanya kepada Allah. Kita harus tahu diri. Kita dijadikan dalam dunia ini untuk mengenal Allah, bukan yang lain-lain. Sama macam ikan. Ikan dibeli bibit dari kecil, itu untuk dipanen sama tuannya. Bukan untuk dilepaskan gitu aja. Lepas pun mati juga dia nanti. Maksudnya dibeli dia bibitnya kecil, dikasih dia makan, ujung-ujungnya kan untuk dijual juga sama tuannya. Awak juga begitunya. Awak dijadikan sama Allah nih, dikasih Allah rezeki, dikasih Allah nyawa untuk mengenali dia. Nggak ada yang lain. Jadi jangan coba-coba untuk memperkaya diri awak untuk diri awak sendiri. Berkeluarga misalnya punya anak istri untuk awak sendiri. Coba. Awak ambil keputusan sendiri aja.
Dikasih nanti sakit awak tak terima. Padahal sakit yang datangkan Allah itu tujuannya untuk mengenal dia juga. Jangan kita elakkan. Maka saya bilang tadi pagi sama Tuan Rajid, kalau seandainya kita masuk dalam pandangan Allah tuh, dalam rasa Allah tuh, segala sesuatu yang dijadikan Allah walau bentuknya sakit sekalipun, itu sebenarnya tak ada rasa sakit. Yang ada hanya kasih sayang Allah tuh. Besar rasanya semuanya nih sama kita. Karena ada Allahnya di situ. Jangan kita elak-elakkan yang namanya sakit. Kalau ada perintah guru yang bentuknya tak sesuai dengan akal awak, buat. Karena sesungguhnya terselip perintah Allah di situ. Ini enggak, begitu datang perintah nanti yang bentuknya sakit, yang tak sesuai dengan akal pikiran awak ikuti pula dia, ini ngelak. Tak mungkin lah nih kalau kayak gini, hajab pula. Beranilah ngambil keputusan. Hidup ini harus begitu. Enggak ada jaminan kecuali Allah tuh yang jamin awak. Jangan berharap manusia yang jamin, sakit awak nanti. Apalagi awak berharap manusia pula yang ngasih awak. Aduh, hancur kali ah. Kalau kata Tuan Guru itu semalam sama saya apa? Apabila kita dibatasi dengan satu keinginan yang bentuknya dunia tuh kecil kali kita buat Allah tuh. Padahal Allah tuh maha kaya, maha besar. Contohnya begini. Ini saya bukan ada menyinggung siapapun di sini ya. Nah, ini kebenaran nih. Kalau misal di antara kita ada memang dia gajinya per bulan, lalu dia bertambat ke gajinya bisa menyelesaikan hari-harinya, bisa menyelesaikan semuanya misalnya. Bertambat hatinya ke situ. Ini kalau yang bertambat, kalau enggak tidak masalah tuh. Bertambat hatinya ke situ, kecil kali Allah tuh sama dia. Seharusnya Allah tuh maha kaya jadi kecil sama dia. Bertambat dia ke dunia, berapa kali lah gajinya misalnya. Buatlah paling banyak 6 juta. 6 juta tuh gaji yang ditambatkannya. Hatinya ke situ, ya kecilnya. Allah tuh maha kaya kata Tuan Guru. Dia maha besar, kok awak tambatkan pula? Punya pula ukuran hati awak sama dia. Tidakkah kecil kita buat Allah tuh? Lebih baik begini, dia tak punya gaji per bulan, cuman apabila dia butuh ada. Kan kaya nampak dia Allah tuh kan. Dia udah gak ada apa-apa nih. Cuman di saat dia butuh ada. Cuman apabila dia juga punya gaji per bulan, cuman hatinya tidak ditambatkannya ke situ, hanya sebagai syarat hidupnya saja, hanya untuk mengenal Tuhannya, insya Allah selamatlah dia. Apalagi pula misalnya dia gak punya gaji per bulan, tak juga punya pendapatan tetap misalnya. Mengharapkan kaji untung rugi aja misalnya. Kalau ada ku ambil, kalau tak ada tak usah. Lalu dibayang-bayangkannya pula hasil nyari nih. Dicari-carinya pula dari mana cannya datang. Hajablah dia. Tak udah-udah hatinya berubah begitu aja. Maunya Tuan Guru itu cemana? Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita dapat, tujuannya untuk mengenal Allah. Udah. Ke rumah Tuan Guru untuk mengenal Allah, tidak ke rumah Tuan Guru juga untuk mengingat Allah, untuk mengenal Allah. Sakit untuk mengenal Allah, tidak sakit juga untuk mengenal Allah. Kalau ayah saya apa katanya? Awak sakit nih badan awak nih. Sakitnya luar biasa. Tapi saya rasa makin luar biasa Allah tuh sama saya katanya. Iya. Saya makin tak ada duit, makin kaya saya katanya. Makin luar biasa Allah tuh sama saya. Nampak saya Allah Ta'ala tuh menyelesaikan hal keadaan saya. Saya tak mau hati saya diukur sama uang, tuan-tuan dan puan-puan katanya. Karena uang segitu tuh, kejap aja habis sama saya. Tapi Allah tuh nggak habis-habis. Bisa saya contohkan dulu ya, ayah saya nih, depan saya dikasihnya duitnya semua. Dia tak pedulikan mau uang belanja istrinya, uang sekolah anaknya, kebutuhan. Nggak ada sama dia tuh. Dia habiskan aja untuk mandang kebesaran Allah tuh. Baru dia habiskannya nggak kelang lama, datang lagi. Dia habiskannya lagi, nggak terlalu lama, datang lagi. Begitulah seterusnya ya saya untuk memandang kebesaran Allah itu. Jadi awak tidak. Awak dah punya patokan sama rezeki awak sendiri. Awak simpan-simpan pula. Awak ukur-ukur pula. Awak kira-kira pula. Tidakkah kecilnya Allah Ta'ala itu sama awak? Berarti tujuan uang yang dijadikan Allah rezeki untuk kita tadi itu bukan untuk mengenal Allah, untuk diri kita. Itulah menunjukkan hati masih dunia. Betakutan pula awak nak ngasih siapapun. Padahal kalau habis kenapa rupanya? Asal awak berusaha dapatnya tuh. Jangan pula awak cari-cari tuan. Puan, jangan pula aku ada rezeki nih, ku carilah anak yatim ya, ku carilah siapa orang susah yang itu mencari-cari namanya. Tunggu. Tunggu yang datang. Nanti awak tak datang tak tahan. Sama macam murid atuk saya dulu. Apa kata yang bilang sama atuk saya? Wak mau berapa duit wak? Awak ada nih. Tak usah katanya. Ditawari dia. Untuk bangun musola, untuk bangun rumah ngaji pada saat itu. Orang kaya yang nawari dia.
Tapi atuk saya cuma minta tanah satu apa aja. Satu motor besar, satu truk. Itu aja yang dipintanya. Padahal orang kaya, apalah salahnya atuk saya itu, sedangkan dia ditawarin untuk siap jadi. Atau mau uangnya. Mau 100 juta, 200 juta dikasih dia pada saat itu. Cuman atuk saya nggak mau. Saya minta cuma satu truk aja ya, tanah timbun. Itu aja. Tapi pada saat dipinta, dengan keinginan atuk saya, tak tahan. Tak ada. Lagak kali nak ngasih. Kalau ada siapapun pandai, kata atuk saya. Kok tak ada baru. Nah, begitulah kita untuk melihat kebesaran Allah tuh. Dia yang datang, dia juga menyelesaikannya. Awak nggak bisa, tuan-tuan dan puan-puan, kenal Allah dalam keadaan banyak duit. Awak ini masih pejalan. Jangan berharap banyak duit bisa menyelesaikan hal keadaan awak. Enggak. Yang ada nanti duit tuh habis, otak mencari gimana cara mendapatkannya lagi. Tak udah-udahlah, begitu aja terus awak sampai mati. Bergantung pula hati awak. Contohnya begini, saya juga seringnya nih kena. Saya mau ke rumah tuan guru atau saya mau jarah, saya harus ada duit di kantong. Saya tidak untuk jaga saya kalau bocor. Itu udah sangka saya itu. Seharusnya ada tadaknya duit, saya harus jalan aja. Kalau tidak menjalankan perintah, nyatakan rasa saya. Mau benar mau salah itu urusan nanti. Setahu saya harus berani untuk ngambil keputusan dalam keadaan tadak. Ini enggak, ada duit saja saya baru berani. Tidakkah hati saya pada saat itu bergantung sama duit itu bisa menyelesaikan keadaan saya? Banyak saya tengok orang yang tak ada duitnya. Tiba-tiba bocor dia di jalan. Ada juga, sampai juga dia ke rumah. Ada aja jalannya sampai ke rumah. Tidak awak pandang kebesaran Allah itu begitu. Sakit dia. Contoh, Tuan Rajid. Bininya baru melahirkan. Apapun tak ada. Duit tak ada, BPJS tak ada, apapun tak ada. Selesai tidak? Selesai kan? Tidak juga ditahan anak di rumah sakit itu kan? Selesai. Usahalah dia. Hanya dia bilang untuk mendapatkan kertas lembar. Maksud saya bukan kertas lembarnya. Nampak tidak di Allah menyelesaikannya di situ. Gak ada yang gak mungkin itu tuan-tuan dan puan-puan. Dia modal nekat aja pada saat itu. Dinolkannya memang dalam kantongnya. Siapa yang bisa? Dapat juga dia pertolongan. Allah tuh nolongnya. Cuman terserah dia lah mau nampak atau tidaknya Allah tuh. Kok saya nampak sih kebesaran Allah yang terjadi sama dia pada saat itu? Ya bisa duit tak ada 1% pun anak lahir. Keluar juga anaknya, sehat juga anak sampai sekarang. Kalaupun ngeluh tak ada duit sampai sekarang, merokok juga, makan juga saya tengok. Besar juga anaknya. Banyak orang ada duitnya, tak bisa juga ASI keluar. Harus beli susu juga. Ini, tak ada duitnya, ASI keluar. Tidakkah adil Allah Ta'ala tuh? Memang luar biasa. Awak tak pernah nampak Allah tuh di situ. Awak hanya nampak diri awak. Manfaat awak kepada Allah itu aja yang awak nampak. Sampai kapan pun tak ada berubah-ubahnya perasaan awak begitu. Cuma nak mengenalkan Allah kayak gitu coba. Awak mau mengenalkan Allah sama orang, sedangkan awak sendiri pun tak kenal. Saya bukan untuk ngapai siapapun ya. Ini untuk diri saya juga. Agar kita sadar, sesungguhnya sebelum ngasih makan si nafsu tuh, kasih dulu makan awak nih ha. Bagaimana awak ini bisa mengingat Allah setiap harinya. Mulai dengan zikir awak, tafakur awak, mandang wajah guru, dekat sama guru, ikut mengaji, itu dulu. Jangan awak pula nak ngasih makan nafsu. Awak sendiri pun belum tahu tah macam mana. Ngerti nih ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.